Perkenalkan, nama saya Vina Suryaningsi dari Prodi S1 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 20025708114, mata kuliah Manajemen Keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 poin. Yang pertama ada penjelasan tentang pasar modal, ada proses inisial public offering atau IPO saham perusahaan di pasar perdana, ada proses trading saham di pasar sekunder Bursa Efek Indonesia, dan ada proses penerbitan saham obligasi. Untuk poin yang pertama yaitu ada pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua ada fungsi dari pasar modal sendiri. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah dapat membantu perusahaan mendapatkan dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham tersebut akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lain, lembaga, ataupun pemerintah. Sejarah pasar modal. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau POC. Pelaku pasar modal. Ada pengawas pasar modal, penyelenggara pasar modal, perusahaan emiten, investor, penjamin emisi, pialang, manajer investasi, penasehat investasi, lembaga penunjang pasar modal, dan ada profesi penunjang pasar modal. Poin yang kedua ada proses inisial public offering atau IPO saham perusahaan di pasar perdana. IPO atau initial public offering adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya penawaran saham sederhana. IPO ini mengarah pada proses awal yang terjadi pada penjualan saham sebuah perusahaan yang hendak go public ke masyarakat. Pasar perdana IPO ini adalah pasar saham di mana saham sebuah perusahaan pertama kalinya diperdagangkan untuk investor asing sebelum dilakukannya pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada syarat-syarat dalam initial public offering. Bagi perusahaan yang ingin melakukan IPO ini harus memahami dulu ketentuan dan persyaratan yang telah berlaku seperti perusahaan perseroan terbatas yang sudah beroperasi setidaknya 1 tahun atau 12 bulan, memiliki aktivitas aktiva bersih setidaknya 5 miliar rupiah dari buku laporan keuangan audit tahun terakhir, dan telah melakukan penjualan setidaknya sekitar 35% atau 50 juta rupiah dari saham yang telah diterbitkan, dan jumlah pemegang saham setidaknya berjumlah 500 pihak. Untuk selanjutnya ada tujuan dari perusahaan IPO ini. Tujuan perusahaan melakukan IPO yaitu adalah untuk menunjang dua aspek kemajuan, yaitu aspek secara finansialnya dan ada juga dari aspek secara non-finansial. Secara finansial ini, IPO dilakukan untuk merestruksi permodalan perusahaan, memperbaiki struktur keuangan perusahaan atau debt equity ratio, mengurangi cost fund, dan sebagai sumber pendanaan dalam kurun waktu yang panjang. Untuk selanjutnya ada tahapan-tahapan dari initial public offering. Yang
pertama ada masa persiapannya, ada masa penawarannya, dan ada masa pencatatannya. Ada juga kewajiban yang dilakukan setelah IPO, yaitu membayar biaya go public, menerbitkan laporan bursa tahunan, melakukan rapat umum pemegang saham, membentuk corporate secretary sebagai sekretariat perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan emiten pada masyarakat. Untuk poin yang ketiga ada proses trading di pasar sekunder Bursa Efek Indonesia. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ini diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Adapun mekanisme transaksi jual beli saham ini dalam pasar sekunder yaitu yang pertama, investor menghubungi perusahaan terlebih dahulu, perusahaan efek baik untuk beli atau jual saham. Yang kedua, order beli atau jual saham yang disampaikan investor diteruskan petugas di perusahaan efek atau dealer ini ke pialang yang ada di lantai bursa. Ada transaksi yang dilakukan investor di pasar sekunder tidak akan memberikan tambahan dana lagi bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas atau emiten karena transaksi hanya terjadi antar investor bukan dengan perusahaan. Untuk poin keempat, ada proses penerbitan obligasi perusahaan. Emiten yaitu pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan obligasi dengan tujuan untuk mendapatkan dana. Di sini yang bertindak sebagai emiten adalah perusahaan, BUMN, BUMD maupun pemerintah daerah. Emiten sendiri menjual obligasi agar ia mendapatkan dana dengan cara berhutang kepada pembeli obligasi tersebut. Obligasi ini berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang yang relatif murah. Pihak emiten cenderung memilih menerbitkan obligasi yang mana tujuannya meningkatkan nilai perusahaan dengan biaya relatif murah dibanding harus menerbitkan saham dengan resiko yang besar. Badan yang menerbitkan saham sendiri adalah perusahaan yang terbuka, sedangkan obligasi dapat diterbitkan atau dikeluarkan oleh perusahaan dan pemerintahan. Keuntungan saham disebut dengan dividen yang diambil dari laba bersih perusahaan. Keuntungan obligasi ini diperoleh dari harga pokok hutang ditambah dengan bunga. Sekian penjelasan mengenai pasar modal, mengenai IPO, mengenai trading saham di pasar sekunder Bursa Efek Indonesia, dan proses penerbitan obligasi saham. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum.